88 anti teror Polri pada saat ini fokus pada tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh 3 tersangka teroris, yakni Farid Okbah, Ahmad Zain An-Najah, dan Anung Al-Hamad. Kabag Penum Div Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan menyebutkan, untuk perkara pendanaan teroris, ketiganya bisa dijerat dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dugaan TPPU di balik operasional Lembaga Amil Zakat BM-ABA, saat ini Densus 88 fokus pada tindak pidana terorisme, di mana di dalamnya termasuk perkara pendanaan teror. Penyidik belum melihat dari pendekatan pidana pencucian uang, tetapi lebih kepada pendanaan dan aktivitas teror yang dilakukan oleh ketiga tersangka tersebut. Hukumannya kalau berdasarkan pendanaan teroris, ancamannya adalah 15 tahun penjara. Mabes Polri masih terus mengusut aliran dana ke jaringan Jamaah Islamiyah yang salah satunya berasal dari Yayasan Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf atau LAS-ABA. Lembaga amal itu disebut menggalang dana terorisme dengan bertopeng kegiatan sosial dan pendidikan. Informasi terkini kita bergabung dengan Nisrina Kirana langsung dari Gedung Mabes Polri Jakarta Selatan. Nisrina, hingga kini sudah sejauh mana pengusutan dana Jamaah Islamiyah dari Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf ini? Egan dan juga pemirsa, sampai dengan saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami dan juga mengusut terkait dengan pengungkapan Yayasan Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf atau LAS-ABA yang diduga ini terafiliasi dengan kelompok teroris Jamaah Islamiyah, di mana diketahui dalam penggalangan dana yang dilakukan ini menggunakan topeng berkedok untuk kegiatan sosial dan juga pendidikan, yang mana hal itu dilakukan secara sistematis dengan cara mengkamuflase maksud kami dengan kegiatan-kegiatan dari lembaga amil zakat tersebut untuk kegiatan sosial dan juga pendidikan. Namun untuk sebagian dananya ini sebetulnya juga digunakan untuk mendorong dan juga menggerakkan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Dari hasil pendalaman diketahui bahwa setidaknya ada 13 cabang dari lembaga amil zakat tersebut yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Salah satunya ini ada di Provinsi Lampung, dan juga ditemukan ada ribuan kotak amal milik dari lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf yang diduga ini digunakan untuk menggalang dana dari masyarakat. Dan untuk metode pendanaan ini sendiri sudah diatur dari kelompok teroris Jamaah Islamiyah, sehingga sumber pendanaannya bisa didapatkan dari pihak luar organisasi atau pihak eksternal. Namun pendanaan ini tidak didapatkan hanya dari pihak eksternal, namun juga ada skema pendanaan yang dibuat oleh pihak Jamaah Islamiyah dari pihak internal dengan menggunakan infak yang didapatkan dari anggotanya. Besaran ini sekitar 2,5% dari hasil pendapatan anggotanya setiap bulannya. Yang mana dari hasil pendanaan yang didapatkan, pihak Densus 88 menemukan bahwa nantinya dari dana tersebut ini akan digunakan untuk mengirim kader-kader dari Jamaah Islamiyah ke sejumlah negara Syam atau konflik untuk melakukan kegiatan yang diberi nama jihad global. Adapun beberapa negara tujuan yang akan nantinya dituju ini seperti Suriah, Irak, dan juga Afghanistan. Dan sampai dengan saat ini upaya penegakan hukum juga masih akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk betul-betul memberantas dan menghentikan pergerakan dari kelompok teroris tersebut. Diketahui juga beberapa waktu lalu 3 petinggi dari lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf ini juga sudah ditangkap oleh pihak kepolisian, mulai dari Ketua Partai Dakwah Rakyat Indonesia Farid Ahmad Okbah hingga anggota mantan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI Ahmad Zain An-Najah. Dan saat ini ketiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berkaitan dengan praktik pendanaan terorisme melalui yayasan untuk membantu pendanaan kelompok teroris Jamaah Islamiyah. Oleh Densus 88, ketiganya ini kemudian dikenakan sejumlah pasal berlapis dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Egan. Ya, Nisrina, apakah sudah diketahui berapa total jumlah dana aset yang mengalir dan berapa total asetnya?
Egan, sampai dengan saat ini terkait dengan hal tersebut mulai dari total dana yang mengalir serta total aset yang dimiliki oleh lembaga amil zakat tersebut masih dalam pendalaman oleh pihak kepolisian. Namun berdasarkan temuan dari penangkapan ketiga petinggi dari lembaga amil zakat tersebut yang ditangkap di Lampung, diduga lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf ini memiliki aset yang bernilai tinggi berupa tanah serta beberapa bangunan yang berada di beberapa tempat di Lampung. Selain itu, untuk lembaga amil zakat Abdurrahman bin Auf yang cabangnya ini berada di Lampung, diduga juga berhasil mengumpulkan sebesar 70 juta rupiah per bulannya dari hasil penggalangan dana yang didapatkan dari masyarakat. Sampai dengan saat ini izin dari lembaga amil zakat tersebut sudah dicabut oleh pihak Kemenak sejak tanggal 29 Januari 2021 karena tidak hanya terindikasi menggunakan uangnya untuk kegiatan yang melawan ataupun bertentangan dari hukum negara, namun pihaknya atau lembaga zakat tersebut ini juga tidak transparan terkait dengan penggunaan dana, yang mana tidak pernah melaporkan penggunaan uang kepada pihak Kemenak yang seharusnya ini dilaporkan setiap 6 bulan sekali. Dan selain itu saat ini ribuan kotak amal milik dari lembaga amil zakat tersebut sudah diamankan oleh pihak Densus 88. Untuk sementara demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Nisrina Kirana langsung dari Mabes Polri Jakarta.